Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alfira Jasmine Eka Fahriyanti, Ma'rifatul Hanifah, Mayatri Hamidah, Ade Rafida Muhammad, Denisha Skar Arum Suryoniri akan menjelaskan mengenai penulisan butir soal pada pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Materi yang pertama yaitu pengertian penulisan butir-butir soal. Penulisan butir-butir soal merupakan langkah penting dalam upaya pengembangan alat ukur kemampuan atau tes yang baik. Penulisan soal adalah penjabaran indikator jenis dan tingkat perilaku yang hendak diukur menjadi pertanyaan-pertanyaan yang karakteristiknya sesuai dengan perinciannya dalam kisi-kisi. Butir soal merupakan jabaran atau dapat juga wujud dari indikator. Dengan demikian, setiap pernyataan atau butir soal perlu dibuat sedemikian rupa sehingga jelas apa yang ditanyakan dan jelas pula jawaban yang diminta. Dalam menulis butir soal, guru atau penulis soal memiliki kecenderungan untuk menulis butir-butir soal yang menuntut perilaku ingatan. Di samping mudah penulisan soalnya, materi yang hendak ditanyakan juga mudah diperoleh dari buku pelajaran. Untuk menuliskan butir soal yang menuntut penalaran tinggi, penulis soal biasanya merasa agak kesulitan dalam mengkreasinya. Di samping sulit menentukan perilaku yang diukur atau merumuskan masalah yang dijadikan dasar pertanyaan, juga uraian materi yang akan ditanyakan tidak selalu tersedia di dalam buku pelajaran. Banyaknya butir soal yang harus dibuat untuk setiap bentuk soal, untuk setiap pokok bahasan, dan untuk setiap aspek kemampuan yang hendak diukur harus disesuaikan dengan yang tercantum dalam kisi-kisi. Ada beberapa petunjuk yang perlu diperhatikan dalam membuat butir-butir soal. Yang pertama, soal yang harus dibuat harus valid, dalam arti mampu mengukur tercapai tidaknya tujuan indikator yang telah dirumuskan. 2. Soal yang dibuat harus terlebih dahulu dikerjakan atau diselesaikan dengan langkah-langkah lengkap sebelum digunakan pada tes yang sesungguhnya. 3. Hindari kesalahan ketik, karena hal itu dapat mempengaruhi validitas soal. 4. Tetapkan sejak awal kemampuan yang hendak diukur untuk setiap soal. Dan yang terakhir, berikan petunjuk cara mengerjakan soal secara jelas. Tujuan tes butir soal. Adapun tujuan dari analisis tes dan butir soal adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui apakah tes atau soal yang digunakan untuk mengevaluasi sudah mampu mengukur apa yang sebenarnya ingin diukur melalui tes atau soal tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana data atau informasi yang dihasilkan oleh tes maupun butir soal dapat diandalkan. Yang ketiga, untuk mengetahui sejauh mana data yang dihasilkan oleh tes atau soal dapat berguna bagi proses pembelajaran. Materi yang ketiga adalah teknik penulisan. Dalam menulis butir soal, penulis soal memiliki kecenderungan untuk menulis butir-butir soal menuntut perilaku ingatan. Di samping mudah penulisan soalnya, materi yang hendak ditanyakan juga mudah diperoleh dari buku pelajaran. Ada beberapa prinsip dasar yang perlu dicermati di dalam menyusun teks hasil belajar, agar hasil tes tersebut dapat mengukur tujuan instruksional khusus untuk mata pelajaran yang telah diajarkan atau mengukur kemampuan dan keterampilan peserta didik yang diharapkan. Setelah mereka menyelesaikan suatu unit pelajaran tertentu, pertama, tes hasil belajar harus dapat mengukur secara jelas hasil belajar yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan instruksional. Kedua, butir-butir tes hasil belajar harus merupakan sampel representatif dari populasi bahan pelajaran yang telah diajarkan, sehingga dapat dianggap sebagai dapat mewakili seluruh performance yang telah diperoleh selama peserta didik mengikuti suatu unit pengajaran. Ketiga, bentuk soal yang dikeluarkan dalam tes hasil belajar harus dibuat bervariasi. Keempat, tes hasil belajar harus didesain sesuai dengan kegunaannya untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Kelima, tes hasil belajar harus memiliki reliabilitas yang dapat diandalkan. Keenam, tes hasil belajar di samping harus dapat dijadikan alat pengukur keberhasilan pelajar siswa, juga harus dapat dijadikan alat untuk mencari informasi yang berguna untuk memperbaiki cara belajar siswa dan cara mengajar guru itu sendiri. Soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda merupakan bentuk soal yang jawabannya dapat dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan.
Setiap soal pilihan ganda terdiri atas pokok soal dan pilihan jawaban. Pilihan jawaban terdiri atas kunci jawaban dan pengecoh. Kunci jawaban merupakan jawaban benar atau paling benar, sedangkan pengecoh merupakan jawaban tidak benar. Tetapi peserta didik yang tidak menguasai materi memungkinkan memilih pengecoh tersebut. Kemudian ada soal uraian. Menulis soal bentuk uraian diperlukan ketepatan dan kelengkapan dalam merumuskannya. Ketepatan yang dimaksud adalah bahwa materi yang ditanyakan tepat diujikan dengan bentuk uraian, yaitu menuntut peserta didik untuk mengorganisasikan gagasan dengan cara menggemukkan atau mengekspresikan gagasan secara tertulis dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Adapun kelengkapannya yang dimaksud adalah kelengkapan perilaku yang digunakan untuk menetapkan aspek yang dinilai pedoman penskorannya. Hal yang paling sulit dalam penulisan soal bentuk uraian adalah menyusun pedoman penskorannya. Penulisan soal hanya dapat merumuskan setepat-tepatnya pedoman penskorannya karena kelemahan bentuk soal uraian terletak pada tingkat subjektivitas penskorannya. Selanjutnya yaitu syarat penyusunan tes yang baik. Karakteristik tes yang baik salah satunya menurut Suharsini Arikunto menyatakan bahwa suatu tes dapat dikatakan baik apabila memenuhi 4 persyaratan. Yang pertama yaitu validitas, yang kedua reliabilitas, yang ketiga objektivitas dan ekonomis. Di sini saya akan membahas tentang objektivitas dan ekonomis. Objektivitas di dalamnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi subjektivitas terhadap hal-hal antara lain kesan penilai siswa, bentuk tulisan, gaya bahasa yang digunakan peserta tes, waktu, cuaca, kelelahan, dan sebagainya. Untuk menghindari atau mengurangi unsur subjektivitas dalam hal, maka penilaian harus dilaksanakan yang pertama yaitu secara kontinu atau terus-menerus, sehingga akan diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang keadaan siswa. Yang kedua yaitu secara komprehensif, terdiri dari keseluruhan materi, mencakup berbagai aspek berpikir atau ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, dan sebagainya. Kemudian melalui berbagai cara yaitu tes tulis, tes lisan, pengamatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu praktikabilitas. Sebuah tes dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis, mudah mengadministrasikannya. Tes praktis adalah tes yang mudah dilaksanakan, mudah pemeriksaannya, dan dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk sehingga dapat diberikan oleh orang lain. Kemudian yaitu syarat penyusunan yang kedua yaitu ekonomis. Maksud dari ekonomis di sini adalah bahwa pelaksanaan tes tersebut membutuhkan biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis butir soal. Yang pertama, pengertian analisis butir soal. Dalam bahasa Inggris, analisis butir soal biasa disebut sebagai item analisis yang dilakukan terhadap empirik. Dengan kata lain, analisis baru dapat dilakukan apabila suatu tes telah dilaksanakan dan hasil jawaban dari butir-butir soal telah diperoleh. Analisis butir soal merupakan suatu kegiatan analisis untuk menentukan tingkat kebaikan butir-butir soal yang terdapat dalam suatu tes, sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk memperbaiki butir soal dan tes tersebut. Adanya analisis butir soal digunakan dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai informasi berharga yang berupa umpan balik untuk melakukan perbaikan, pembenahan, dan penyempurnaan kembali butir-butir soal. Hal ini dilakukan agar kedepannya nanti tes hasil belajar yang disusun atau dirancang oleh guru dapat dijalankan sesuai dengan fungsinya sebagai alat ukur hasil belajar siswa yang berkualitas. Maka dari itu, analisis tes dan butir soal merupakan suatu tahap yang harus ditempuh untuk mengetahui derajat kualitas suatu tes yang dilakukan. Yang kedua yaitu teknik analisis butir soal. Terdapat dua teknik dalam analisis butir soal yang digunakan pada umumnya, yaitu pertama yaitu analisis butir soal secara kualitatif. Pada prinsipnya, analisis ini dilaksanakan berdasarkan kaidah penulisan soal seperti tes lisan, tertulis, perbuatan, atau sikap. Cara ini dilakukan sebelum butir soal diujikan pada siswa. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan teknik ini yaitu meliputi materi, konstruksi, bahasa atau budaya, serta kunci jawaban yang ditelaah berdasarkan kaidah-kaidah yang ditentukan.
Yang kedua yaitu analisis butir soal secara kuantitatif. Analisis butir soal secara kuantitatif dilakukan berdasarkan pada bukti empirik. Salah satu tujuan utama pengujian butir-butir soal secara empirik adalah untuk mengetahui sejauh mana tiap butir soal dalam mengukur tingkat kemampuan masing-masing siswa. Nah, dalam analisis butir soal ini terdapat dua pendekatan yang dilakukan, yaitu pendekatan secara klasik dan pendekatan secara modern. Baik, untuk yang terakhir yaitu adalah manfaat analisis butir soal. Analisis butir soal sangat bermanfaat untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas soal serta meningkatkan keterampilan penulisan soal. Dengan kata lain, analisis butir soal memberikan peran dalam menentukan kualitas butir soal yang akan digunakan. Magdalena menyatakan bahwa terdapat beberapa manfaat yang dapat digunakan dari adanya analisis butir soal. Manfaat tersebut meliputi 1. Membantu guru dalam mengevaluasi kualitas tes yang digunakan. 2. Relevan digunakan dalam penyusunan tes informal seperti tes yang disiapkan guru untuk siswa di kelas. Yang ketiga, mendukung penulisan butir soal yang efektif. 4. Dapat memperbaiki tes yang digunakan dalam kelas. 5. Meningkatkan validitas soal dan reliabilitas. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.